Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semangat. Jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang toko bahan bangunan. Pagi ini saya ingin sedikit cerita teman-teman. Ini cerita tapi juga membuat kita untuk semangat atau membuat kita untuk senang untuk menata toko. Saya kemarin didatangi seorang teman yang sudah tokonya itu sudah berjalan sekitar 8 tahun. Namanya Mas Robi. Robi itu orang menganti, tapi nggak saya tunjukkan tokonya namanya apa, nggak saya tunjukkan. Namanya Mas Robi. Dan yang pegang itu adiknya namanya Roni. Itu sudah 8 atau sampai 10 tahun mungkin dia mendirikan toko bahan bangunan. Katanya dulu itu laris tokonya. Setelah itu dia nggak begitu fokus untuk menangani toko. Dia fokusnya di properti dan dia menjadi developer. Mas Robinya itu developer. Memang ya besar teman-teman, developernya perumahannya tuh banyak. Dan tokonya nggak kaurus, jelas saja nggak kaurus. Tokonya besar, gudangnya juga besar, terus tapi ya itu tadi nggak kaurus. Jadi omsetnya itu yang banyak itu omsetnya itu dari diambil sendiri untuk developernya. Ya memang omsetnya satu hari 15-20 juta, kadang-kadang sampai 100 juta. Kalau ngambil besi itu ya ratusan, kadang-kadang ribuan apa namanya itu, ribuan batang. Nah, tapi untuk retailnya maksudnya untuk barang-barang yang kecil yang dibeli oleh masyarakat umum itu hari-harinya itu tidak ada. Ya kadang-kadang katanya Roni si adiknya itu kadang-kadang ya satu hari dapat 500.000, 600.000. Ya kadang-kadang nggak dapat sama sekali. Karena apa? Karena nggak diurus. Satu nggak diurus, yang kedua stoknya semua barang itu nggak lengkap. Setelah itu Mas Robinya itu telepon saya, Pak Jamati, saya ingin buka toko saya tata lagi. Dulu itu toko saya itu rame, belum banyak pesaing. Sekarang banyak pesaing, toko saya itu agak sepi, bukan agak sepi, saya mengatakan ya nggak sepi. Saya di sana 2 jam itu nggak ada pembeli sama sekali kok. Ada pembeli satu, membeli tata pahat itu barangnya nggak ada juga. Setelah itu membeli engsel juga nggak ada. Akhirnya saya disuruh menata karena Mas Robinya bikin toko lagi kecil di sebelahnya. Itu untuk menata toko yang gudangnya sudah ada, tapi tokonya yang kemarin itu ditata lagi, jadi dibiarkan ada toko kosong gitu. Setelah itu saya tata teman-teman. Saya tata seperti menata tokonya teman-teman yang lain. Saya belum sempat saya video. Nanti kalau memang saya sempat main-main ke sana saya video. Setelah itu singkat cerita saja ya. Toko itu saya tata, insya Allah waktu itu Ramadan kemarin saya tata seperti tokonya teman-teman. Habisnya raknya itu sekitar 50 jutaan lah, rak, laci, display dan lain-lain, karena barangnya memang belanja sendiri, sudah belanja sendiri semua kok, orangnya developer kok. Setelah itu saya tata, kemarin itu telepon saya itu diajak untuk bertemu karena sudah 2 bulan yang lalu relaunching toko, jadi pembukaan toko kembali. Setelah itu saya diajak ke sana, tapi saya belum sempat, sampai sekarang belum sempat ketemu karena saya juga agak repot. Terus Mas Robinya saya tanyain, Mas Robi gimana perkembangannya? Si Roninya, kalau ceritanya si Roni sudah cerita saya bahwa sekarang omsetnya sudah 7 juta, 8 juta, 10 juta untuk retail dari orang lain. Setelah itu Mas Robinya telepon jadi saya sendiri. Pak, saya kepingin ketemu Abah, kepingin ngomong-ngomong, kepingin mengucapkan terima kasih. Yang pertama, yang kedua kepingin ngajak makan enak katanya itu. Ya saya bilang, sebenarnya Samen itu bukan hanya terima kasih kepada saya. Samen harus membawa kopi sama gula sama rokok sukun. Kenapa kok seperti itu? Karena saya kan sebagai dukun penglaris. Seperti itu. Akhirnya Mas Robinya tertawa dan dia benar-benar mengucapkan terima kasih. Poinnya teman-teman, poinnya itu apa sih poinnya? Poinnya itu toko itu ternyata tidak hanya mengandalkan modal,
Mas Robi, kalau saya mengatakan modal, Mas Robi ngomong sama saya, berapapun modalnya insya Allah saya siap. 500, 700, 800, 900, 1 M saya siap. Tapi tolong sampean tatakan. Nah kemarin itu saya tata itu, ya kira-kira yang dimasukkan ditambah modalnya kira-kira paling 300 atau 400. Nah nggak sampai mungkin, karena modalnya sendiri juga sudah ada kok. Sukunya sendiri juga sudah ada isinya sebenarnya, cuman nggak ditata. Akhirnya saya tatakan, ditambahi modal pembelian barang-barang yang kurang lengkap, dilengkapi semua, ditata. Yang barang-barang yang sudah barang-barang yang sudah debu-debu itu bersihkan semua, diinput semua dalam mesin kasir. Akhirnya ya itu tadi, sekarang dari pembukaan relaunching merangkak mulai 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, sampai sekarang sudah di atas 5 juta sampai 7 juta. Nah itulah teman-teman, kenapa toko itu kok harus ditata. Ternyata penataan toko itu banyak manfaatnya. Yang pertama, kita sendiri juga bisa tahu omset kita sendiri juga tahu persediaan kita. Yang kedua, berhubungan dengan tempat, berhubungan dengan kelengkapan. Akhirnya pembeli itu banyak yang seneng. Karena apa? Karena tampak semua, barangnya itu tampak semua. Kalau kemarin barangnya juga lengkap sebenarnya itu banyak, tapi nggak ditampakkan, nggak kelihatan. Terus si penjualnya sendiri yang Mas Roninya sama yang bantu menjual itu juga nggak tahu tempatnya. Akhirnya ada orang tanya dibilang tidak ada, ada orang tanya dibilang tidak ada. Ya banyak seperti kasus seperti itu. Nah, ini sekedar motivasi saja. Jangan hanya mengeluh toko sepi tanpa ada tindakan. Tindakan apa? Tindakan yang bisa kita lakukan. Menata toko itu juga merupakan ikhtiar. Menata barang itu juga merupakan ikhtiar. Nah, kita laksanakan yang sudah ada, kita laksanakan yang sudah ada, kita perbaiki lagi. Ini salah satu cerita teman-teman, salah satu cerita. Nah, kalau penataan toko dari Mas Lamongan itu, Mbak Binti, bintang utama itu juga seperti itu cerita saya. Sekarang sudah alhamdulillah nyaman banget. Setelah ditata itu, waduh saya seneng berasan di toko. Mas Dedi namanya. Terus ada lagi yang di Malang, Pak Gusnul juga seperti itu. Sekarang bisa melihat keadaan toko dari jauh, sudah bisa melihat persediaan toko, sudah bisa melihat omset toko dari jauh. Itu juga seperti itu. Yang Mbak Ati Ludianto dari Malang itu juga seperti itu. Nyaman banget, seneng banget. Ya itulah teman-teman, kalau memang sudah ditata, kalau sudah adminnya jelas semua, itu pasti lebih nyaman daripada yang sekarang. Pasti lebih nyaman daripada yang tidak ditata. Nah, seperti itu. Ya ditata sendiri pelan-pelan. Nah, kalau memang bisa, kalau memang nggak ada dananya, ditata sendiri. Yang penting nyaman, yang penting jelas, gitu saja loh teman-teman. Banyak manfaatnya seperti itu. Ini kemarin saya ngomong ini karena apa? Karena Mas Robi telepon saya, makanya saya ingat. Oh iya, ternyata sekarang retailnya itu sudah mulai jalan dan bisa mandiri banget. Kalau digabung dengan yang diambil oleh developer ya sudah puluhan, tapi yang retailnya yang kemarin itu tidak jalan sama sekali, bahkan untuk menggaji 2 karyawan saja diambilkan dari perusahaan developernya. Nah, sekarang sudah bisa mandiri dan sudah profit. Sama seperti kereta api. Ya, kereta api sebelum dipegang Pak Yonan itu minus. Karena apa? Karena tidak ditata, karena nggak jelas. Nah, sekarang kalau kereta api setelah dipegang Pak Yonan, nah, profitnya besar. Itu teman-teman, itu yang kita tiru. Kenapa? Padahal ya sama-sama dari dulu kereta api ya kereta api itu saja. Karyawannya juga seperti itu, orangnya orang itu saja. Tapi pimpinannya yang membedakan, pimpinannya yang membuat gebrakan. Nah, pimpinan juga seperti itu. Kayak kita ingin menata toko ya dimulai dari kita sendiri. Setelah itu karyawan kita ajak pelan-pelan ditunjukkan. Ini ditata seperti ini SOP-nya seperti ini. Begitu teman-teman.
Ya, semoga bermanfaat video ini. Saya sampaikan dan saya doakan semoga teman-teman menjadi orang-orang yang beruntung, mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat. Oke.